Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Asisten pelatih Liverpool Giovanni Van Bronckhorst dikabarkan menjadi target PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Media internasional melaporkan bahwa Liverpool tidak akan menghambat jika Van Bronckhorst menerima tawaran itu. Informasi lainnya pemirsa, Saudi Fund for Development atau SFD menandatangani nota kesepahaman dengan FIFA untuk menyediakan pinjaman hingga $1 miliar Amerika Serikat. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperluas jangkauan sepak bola secara global. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji membeberkan isu pembicaraannya dengan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze yang ramai disebut-sebut sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Sumarji mengatakan dirinya beberapa kali menghubungi Timur Kapadze. Ia mengungkapkan komunikasi tersebut berasal dari ketertarikan pribadi terhadap Kapadze dan bukan untuk melobi sebagai pelatih timnas Indonesia. Sumarji menyebut ketertarikannya muncul setelah membaca CV dari Kapadze. Ia mengaku penasaran bagaimana Uzbekistan bisa mencapai prestasi baik di sepak bola. Selain itu, ia juga mempelajari perjalanan Kapadze dalam melatih timnas Uzbekistan, di mana ia sukses menangani timnas U19, U23, hingga tim senior dalam waktu singkat. Sementara itu, Kapadze mengaku senang dengan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, dan ini menjadi salah satu alasan Sumarji terus berkomunikasi dengannya. Sumarji sendiri menekankan bahwa diskusi yang terjadi antara dirinya dan Kapadze hanya sebatas percakapan biasa tentang sepak bola, tanpa ada maksud untuk melobi posisi pelatih timnas Indonesia. Di lain kesempatan, Timur Kapadze mengaku memang pernah dihubungi oleh PSSI, meski dirinya juga mengaku bahwa tidak ada pembicaraan konkret tentang menjadi pelatih timnas Indonesia. Diketahui nama Timur Kapadze sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, terutama setelah PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert.
Timur Kapatse disebut-sebut sebagai salah satu kandidat serius untuk menjadi calon pelatih skuad Garuda. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki 5 kandidat pelatih timnas Indonesia, meski tak menyebutkan nama-nama tersebut. Kursi pelatih kepala timnas Indonesia yang sudah 1 bulan lebih kosong. Setelah pemecatan Patrick Kluivert akhirnya mulai menemukan kandidat kuat. Nama asisten pelatih Liverpool, Giovanni Van Bronckhorst, dikabarkan masuk dalam radar PSSI sebagai calon nakoda baru skuad Garuda. Rumor ini pertama kali mencuat di berbagai media sosial dan semakin menguat setelah Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Soemarji, diketahui tengah berada di Eropa untuk melakukan negosiasi dengan sejumlah kandidat pelatih. Kabar tersebut bahkan turut diberitakan media asing seperti Indikaila News. Yang menyebut bahwa Van Bronckhorst memang menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Menurut laporan media tersebut, pihak Liverpool disebut tidak akan menghalangi apabila sang pelatih tersebut menerima tawaran resmi dari PSSI. Namun hingga kini belum ada informasi yang mengonfirmasi apakah PSSI sudah melayangkan proposal resmi kepada ex pelatih Feyenoord itu. Secara rekam jejak, pelatih berusia 50 tahun itu memiliki catatan yang cukup mentereng. Ia menorehkan prestasi besar bersama Feyenoord termasuk juara Eredivisie 2016 hingga 2017. Serta 2 gelar Piala KNVB pada 2015 hingga 2016 dan 2017 hingga 2018. Panjang karirnya sebagai pelatih kepala, ia juga mengukir prestasi kemenangan mencapai 58%, angka yang cukup kompetitif di level Eropa. Saat ini, pria kelahiran Belanda itu masih aktif bekerja sebagai asisten Arne Slot di Liverpool. Posisi yang baru ia ambil sejak awal musim 2025 hingga 2026. Jika rumor ini benar, kehadiran Van Bronckhorst tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah berupaya bangkit setelah kegagalan menuju Piala Dunia 2026. Persib Bandung kembali menerima sanksi dari AFC setelah Komite Disiplin dan Etika mengumumkan hasil sidang yang digelar pada 26 November 2025.
Dalam putusan tersebut, AFC menjatuhkan total denda sebesar 26.000 US dollar atau sekitar 436 juta rupiah, serta mewajibkan Persib memainkan satu laga kandang dengan penutupan sebagian tribun pada ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Sejumlah pelanggaran berat ditemukan AFC dalam laga kandang Persib melawan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Oktober 2025. Komite menilai adanya pelanggaran kategori tanggung jawab perilaku penonton, standar keselamatan pertandingan, dan ketentuan penomoran kursi stadion. Dalam dakwaan pertama, AFC mencatat berbagai tindakan supporter Persib, mulai dari menyalakan sedikitnya 6 alat pembakar seperti kembang api, melempar lebih dari 33 benda berbahaya, termasuk kursi dan sepatu, menampilkan spanduk bermuatan politik, hingga memanjat dan bergelantungan di area pembatas stadion. Dakwaan kedua menyebut Persib sebagai tuan rumah gagal menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga tidak mampu mencegah insiden penggunaan flare, pelemparan benda, serta pemasangan spanduk politik tersebut. Dakwaan ketiga menyoroti tidak dipenuhinya kewajiban klub untuk memastikan setiap kursi dan baris di stadion memiliki nomor sesuai regulasi AFC. Akibat rangkaian pelanggaran tersebut, AFC menjatuhkan denda utama senilai 25.000 US dollar, ditambah penutupan 25% kapasitas stadion pada laga kandang berikutnya, serta denda tambahan 1.250 US dollar terkait pelanggaran penomoran kursi. Tidak hanya klub, staf pelatih Persib juga terkena sanksi. Asisten pelatih Miro Petric dihukum setelah diusir wasit dalam laga tandang melawan Selangor FC pada 6 November 2025 karena dianggap melontarkan ucapan atau gestur yang menyinggung ofisial pertandingan. AFC memutuskan menjatuhkan skor 4 pertandingan kepada Miro, termasuk 1 hukuman otomatis akibat kartu merah. Dua di antaranya sudah dijalani pada laga melawan Lion City Sailors pada 26 November 2025 dan Bangkok United pada 10 Desember 2025. Sementara itu, 2 sisa hukuman akan diberlakukan sesuai ketentuan AFC. Selain larangan mendampingi tim, Miro juga dikenai denda sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 166 juta rupiah.
Serangkaian sanksi ini kembali menjadi peringatan penting bagi Persib Bandung mengenai manajemen pertandingan dan kedisiplinan dalam kompetisi level Asia. Ajang SEA Games 2025 di Thailand menjadi sorotan setelah timnas Kamboja memutuskan mundur dari beberapa cabang olahraga termasuk sepak bola. Keputusan mundurnya Kamboja menimbulkan ketimpangan dalam pembagian grup sepak bola karena pengunduran diri ini terjadi setelah drawing grup selesai dilakukan. Awalnya Kamboja tergabung di grup A bersama Thailand dan Timur Leste, sementara grup B diisi Vietnam, Malaysia, dan Laos. Grup C diisi timnas Indonesia U22, Myanmar, Filipina, dan Singapura. Dilansir dari Siam Sport, pengunduran diri Kamboja memaksa komite penyelenggara SEA Games melakukan penyesuaian mendesak. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah memindahkan Singapura dari grup C ke grup A untuk menggantikan posisi Kamboja. Perubahan ini dinilai merugikan timnas Indonesia U22 karena Singapura awalnya berada di pot 4, sedangkan Kamboja berada di pot 2, sehingga keseimbangan kompetisi menjadi terganggu. Setelah penyesuaian, grup A kini terdiri dari Thailand, Timor Leste, dan Singapura. Kemudian grup B tetap diisi Vietnam, Malaysia, dan Laos. Sedangkan timnas Indonesia U22 bertanding di grup C melawan Myanmar dan Filipina.
Banjir besar melanda Thailand jelang penyelenggaraan SEA Games 2025, khususnya di kota Songkhla. Hujan deras sejak Selasa 25 November 2025 membuat kawasan tersebut terendam dan belum menunjukkan tanda-tanda surut, seperti dilaporkan Bangkok Post. Situasi ini berdampak signifikan terhadap persiapan SEA Games yang akan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember. Songkhla sebelumnya ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah bersama Bangkok dan Chonburi, dengan agenda menggelar sejumlah cabang olahraga antara lain tinju, pencak silat, sepak bola, catur, judo, kabadi, karate, gulat, pentaku, dan wushu. Namun akibat banjir yang tak kunjung reda, seluruh 10 cabang olahraga tersebut akhirnya dipindahkan ke Bangkok. Keputusan itu disepakati dalam rapat yang dihadiri Ketua Komite SEA Games ke-33, Chaiyapak Siriwat, Menteri Pariwisata Atakon Sirilatayakon, serta perwakilan negara-negara peserta. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Thailand juga memastikan seluruh pertandingan grup B dipindahkan dari Stadion Tin Sulanon di Songkhla ke Stadion Raja Mangala di Bangkok. Dana Pembangunan Arab Saudi atau Saudi Fund for Development akan menyediakan pinjaman lunak hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 triliun rupiah. Untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur sepak bola di negara-negara berkembang. Langkah ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU dengan FIFA yang diumumkan pada Senin, 24 November 2025. Inisiatif tersebut bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui investasi pada fasilitas olahraga. Dengan fokus pada inklusi sosial, pemberdayaan pemuda, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu,
Gianni Infantino menyebut bahwa FIFA memiliki peran untuk mengembangkan sepak bola di seluruh dunia. Banyak asosiasi dari anggota FIFA yang masih membutuhkan dukungan untuk membangun infrastruktur guna menjadi tuan rumah kompetisi yang baik. Lebih lanjut, Infantino menegaskan bahwa kesepakatan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh asosiasi anggota FIFA memiliki fasilitas yang baik demi menjadikan sepak bola benar-benar global. Diketahui, Arab Saudi sebelumnya telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mengadakan berbagai ajang olahraga, termasuk sepak bola, Formula One, tinju, dan golf. Namun sejumlah pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya sport washing terkait catatan hak asasi manusia mereka. Pemerintah Arab Saudi membantah tudingan pelanggaran HAM tersebut. Saudi Fund for Development sendiri merupakan lembaga yang menyediakan pinjaman lunak dan bantuan teknis untuk mendukung proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.